Halo, saya seorang arsitek. Dan tahu nggak, saya tuh senang banget loh kalau lihat orang semangat mau bangun rumah impiannya. Tapi seringkali semangat itu jadi mimpi buruk di tengah jalan. Penyebabnya, anggaran yang nggak terduga. Nah, di sini saya mau bantu Anda biar hal itu nggak kejadian. Skenario kayak gini, aduh sayangnya umum banget. Apalagi buat yang baru pertama kali bangun rumah. Proyek impian mandek gitu aja. Dan yang bikin miris biasanya masalahnya tuh bukan karena salah hitung harga semen atau bata loh, tapi karena ada biaya-biaya lain yang sama sekali nggak kelihatan di awal. Nah pertanyaannya, kok bisa sih ini sering banget terjadi? Gini, ini bukan karena Anda nggak teliti bikin daftar belanja bahan bangunan ya. Masalah utamanya itu ada di biaya-biaya siluman yang ya jelas nggak bakal ada di nota toko bangunan manapun. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, anggap aja saya ini orang dalam Anda di proyek ini. Rahasianya begini, masalahnya itu bukan di daftar anggaran yang udah Anda buat, tapi justru di apa yang nggak ada di daftar itu. Ada biaya-biaya krusial yang sering banget kelewat, karena mikirinnya emang nggak seseru milih warna cat kan? Oke, kita langsung to the point aja ya. Ada 3 nih, pos pengeluaran gaib dalam anggaran bangun rumah. Kalau Anda bisa antisipasi 3 hal ini dari awal, saya jamin pondasi keuangan proyek Anda bakal jauh lebih aman. Yang pertama, legalitas. Namanya sekarang Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Gampangnya gini deh, anggap aja ini SIM-nya rumah Anda. Nah, Anda berani nggak nyetir kemana-mana tanpa SIM? Ya enggak kan? Bangun rumah tanpa PBG itu sama nekatnya. Cepat atau lambat, pasti ada masalah besar. Coba deh lihat perbandingannya, ini jelas banget. Di satu sisi ada biaya ngurus izin PBG. Ya emang keluar uang, tapi ini terencana, bisa diatur. Nah di sisi lain ada biaya denda atau bahkan, amit-amit ya, surat perintah bongkar. Ini pengeluaran yang nggak cuma tak terduga, tapi bisa menghancurkan semua investasi Anda. Pilihannya jelas banget kan? Oke, lanjut ke biaya tersembunyi yang kedua, infrastruktur awal. Maksudnya apa? Gini, sebelum tukang bisa pasang satu bata pun, lahan Anda itu butuh life support system. Butuh listrik, butuh air, dan butuh tempat yang aman buat simpen material. Coba deh bayangin, tukang mau kerja pakai apa kalau nggak ada listrik buat mesin bor atau gerinda? Terus, mereka mau ngaduk semen pakai apa kalau nggak ada sumber air? Belum lagi material mahal kayak semen, keramik, itu harus disimpan di gudang sementara yang aman kan? Biar nggak kehujanan atau hilang. Nah, semua ini tuh butuh biaya di awal banget, dan ini sering banget dilupain. Nah, kita sampai di biaya tersembunyi yang ketiga. Ini soal logistik, atau gampangnya kita sebut mobilisasi. Intinya, gimana caranya material bangunan itu sampai ke lokasi Anda. Dan jangan salah ya, jangan pernah berasumsi ongkos kirim itu selalu gratis. Coba sekarang Anda bayangin lokasi lahan Anda. Apakah truk material gede bisa langsung masuk sampai depan? Atau lokasinya di gang sempit, yang artinya butuh orang lagi buat ngangkutin barang satu-satu dari jalan raya. Nah, makin susah aksesnya, makin mahal ongkos mobilisasinya. Ini wajib banget masuk ke hitungan awal. Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Simpel aja sebetulnya. Rumah impian itu butuh pondasi fisik yang kuat kan? Nah, anggaran Anda itu juga butuh pondasi keuangan yang sama kuatnya. Kalau pondasi anggarannya goyah, ya bangunannya juga bisa ikut runtuh di tengah jalan. Ini nih analogi favorit saya. Jangan sampai tabungan ludes buat beli sofa yang paling keren, ternyata lupa bayar izin PBG sama biaya pasang air. Prioritaskan dulu hal-hal yang nggak kelihatan tapi vital ini. Sofa mah gampang, bisa dibeli kapan aja. Tapi rumah tanpa legalitas dan tanpa air, itu masalah besar yang nggak bisa ditunda. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Anda pasti ingin pondasi rumah Anda dirancang sekuat mungkin kan? Nah, pertanyaannya, apakah pondasi anggaran Anda sudah sekuat itu juga? Coba deh dicek lagi sekarang sebelum terlambat.